Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Nurul Abidin dari Tadris IPA C. Di sini saya akan menerangkan tentang materi pencemaran lingkungan. Nah, sudah pada tahu apa belum nih materi tentang pencemaran lingkungan? Kalau belum tahu, yuk kita belajar bareng. Tapi sebelum itu saya akan berubah dulu menjadi animasi agar terlihat lebih menarik dan gak bosenin. Oke, hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, berubah. Nah, sekarang saya sudah berubah. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya mengenai pencemaran lingkungan. Pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu pencemaran lingkungan? Nah, lebih jelasnya, mari kita belajar lebih lanjut lagi tentang pengertian pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yang dimaksud pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya atau dimasukkannya zat hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, sudah tahu bukan apa itu pengertian pencemaran lingkungan? Setelah itu, mari kita belajar tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Macam-macamnya ada dua teman-teman. Yang pertama, berdasarkan sifat zat pencemaran, dan yang kedua, berdasarkan tempat terjadinya. Mari kita bahas satu persatu agar lebih jelas. Untuk berdasarkan sifat zat pencemaran, itu ada tiga, yaitu pencemaran biologis, pencemaran fisik, dan pencemaran kimiawi. Pencemaran biologis yaitu pencemaran yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme. Dan pencemaran fisik yaitu pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat, maupun gas, seperti kaleng, plastik, kaca, karet, dan lain sebagainya. Untuk yang pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia, seperti adanya senyawa logam, deterjen, nitrat, asam sulfat, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk yang berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan yang terakhir adalah pencemaran suara. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu ya. Untuk pencemaran air, pengertiannya adalah pencemaran tubuh-tubuh air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang dapat membahayakan organisme dan tumbuhan yang hidup pada tubuh-tubuh air tersebut. Adapun ciri-ciri air yang sudah tercemar, yaitu adanya perubahan suhu air, adanya perubahan warna, bau, dan rasa air, adanya endapan dan bahan larut, dan adanya mikroorganisme. Dan untuk penyebabnya ternyata lumayan banyak teman-teman. Ada yang dari limbah industri, limbah pertanian, yang biasanya limbah pertanian itu penggunaan pupuk yang berlebihan, limbah rumah tangga. Nah, ini yang biasanya dilakukan masyarakat nih, yang seperti deterjen, kaca, plastik, dan lain sebagainya yang dibuang sembarangan ke laut, entah ke sungai, entah ke danau. Dan ada lagi limbah minyak. Limbah minyak biasanya adanya kecelakaan kapal atau kebocoran kilang minyak yang lepas pantai yang menyebabkan pencemaran air laut. Sudah jelas bukan apa itu pencemaran air? Sekarang mari kita belajar tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya bahan-bahan atau zat-zat asing ke udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Zat asing tersebut mengubah komposisi udara dari keadaan normalnya dan jika berlangsung lama akan mengganggu kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk bahan-bahan yang mencemari udara itu banyak sekali bahan-bahannya atau zat-zat yang mencemari udara. Namun yang paling banyak itu dari misalnya asap kendaraan atau karbon monoksida, nitrogen, belerang, hidrokarbon, dan lain sebagainya. Nah, ada satu cara nih
agar kita membantu untuk mengurangi pencemaran udara, yaitu mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan lebih ke jalan kaki atau naik sepeda gitu. Kalau tidak memungkinkan, kita bisa naik bus yang disediakan agar kemacetan dan polusi udara itu berkurang gitu teman-teman. Kita lanjut yuk untuk belajar mengenai pencemaran yang selanjutnya, yaitu pencemaran daratan. Pencemaran daratan terjadi jika ada bahan-bahan asing baik organik maupun anorganik yang menyebabkan daratan rusak. Apabila daratan tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia. Padahal, jika daratan tersebut tidak mengalami kerusakan, maka dapat digunakan untuk mendukung kehidupan manusia, seperti untuk pertanian, peternakan, kehutanan, dan pemukiman, dan lain-lain sebagainya. Sayang banget ya kalau daratan kita jadi rusak. Nah, oleh karena itu, mari kita kurangi sampah-sampah yang ada di daratan atau di tanah. Apalagi sampah anorganik nih teman-teman, karena sampah anorganik sulit untuk diurai atau dipecah oleh mikroorganisme, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama untuk hancur dan menyatu kembali dengan alam. Budayakan hidup bersih ya, dan buang sampah pada tempatnya. Untuk sebab-sebab pencemaran lingkungan, itu ada dari rumah tangga, seperti kaleng, kantong plastik, baterai bekas, karet, kaca, deterjen, dan lain sebagainya. Untuk yang limbah industri seperti asam sulfat, dan untuk hujan asam berupa sulfur oksida. Untuk yang terakhir, ada pencemaran suara nih. Pencemaran suara adalah masuknya suara yang terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Nah, siapa nih yang biasanya mengganggu komunikasi atau menyebabkan pencemaran suara? Ada yang biasanya bicaranya keras banget sampai menyebabkan orang lain tidak nyaman dengan suara tersebut. Adanya pencemaran suara memiliki dampak, yaitu 1. Gangguan keseimbangan, gangguan fisiologis, gangguan psikologis, dan gangguan komunikasi. Nah, lalu kita akan belajar mengenai akibat pencemaran lingkungan, yaitu akibat yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan yang sudah kita bahas tadi. Akibatnya yang pertama adalah pemekatan hayati, keracunan dan penyakit, punahnya spesies, peledakan hama, terganggunya keseimbangan lingkungan, kesuburan tanah berkurang, terjadinya hujan asam. Hujan asam dapat disebabkan oleh adanya senyawa nitrogen, oksigen, dan sulfur dioksida. Akibat dari hujan asam sendiri yaitu pepohonan akan mati, rusaknya jaringan tumbuhan, mengakibatkan iritasi saluran pernapasan, mengganggu kehidupan ekosistem air, tanah menjadi tandus, pertumbuhan tanaman terganggu, penipisan lapisan ozon. Nah, lalu akibat penipisan lapisan ozon yang paling terkenal, yang paling mudah dipahami adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh adanya gas yang mampu memberikan efek rumah kaca. Efek rumah kaca mampu menyerap sinar inframerah, yaitu sinar panas. Sinar yang dipantulkan ke bumi akan diserap efek rumah kaca. Panas diradiasikan ke bumi sehingga menaikkan suhu permukaan bumi atau pemanasan global. Jadi panas yang ditimbulkan matahari yang disinarkan ke bumi itu terjebak di bumi kawan-kawan, tidak bisa naik lagi ke luar angkasa, jadi panasnya tetap di bumi. Nah, menakutkan sekali bukan akibat yang didampakkan oleh pencemaran lingkungan? Maka dari itu, kita sebagai manusia dan masyarakat yang menduduki bumi harus lebih peduli lingkungan untuk kita sendiri dan generasi yang selanjutnya, agar generasi yang selanjutnya bisa menikmati indahnya bumi ini. Kita juga harus menggunakan sumber daya alam yang ada secara bijak serta menjaga dan merawatnya agar tidak punah. Lalu, setelah itu, seharusnya manusia memikirkan dampak yang akan ditimbulkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sesuatu. Jadi, sebelum kita melaksanakan sesuatu, kita berpikir dulu, apa nih dampak yang akan terjadi kalau kita melakukan hal tersebut. Nah, pesan saya, mari lindungi alam,
Mari cintai lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin cukup sekian penjelasan pencemaran lingkungan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.